Pada video kali ini, kita akan melanjutkan perjalanan seru dari serial Donghua, Battle Through the Heavens yang telah memasuki episode ke-187. Cerita berlanjut langsung dari kejadian sebelumnya di markas Aula Jiwa. Kisah dimulai dengan memperlihatkan situasi di dalam markas Aula Jiwa. Wakil Kepala Aula Jiwa, yaitu Tian Mingju, yang juga dikenal sebagai Penatua Hunti, tampak berdiri di hadapan Tianzun pertama. Tianzun pertama saat itu berada dalam kondisi terjatuh lemah akibat serangan dahsyat yang dilancarkan oleh tokoh utama kita, Xiaoyan. Melihat pemandangan itu, Tian Mingji bukannya merasa prihatin, ia justru meluapkan amarahnya. Ia menghina Tianzun pertama dengan sebutan kasar, menganggapnya sebagai sampah yang tidak berguna karena berhasil dikalahkan oleh seorang junior seperti Xiaoyan. Kemarahan Tian Mingju juga tertuju kepada Xiaoyan yang dianggapnya keterlaluan karena berani menerobos masuk ke wilayah suci Aula Jiwa. Sementara itu, di lokasi yang berbeda dalam markas yang sama, Guru Yao atau Yao Lao yang telah pulih kembali segera menuju ke tempat Xiaoyan berada. Di sisi lain, Gu Yao atau Penatua Gu menemui Tian Mingji dengan perasaan gembira. Ia mengira bahwa kehadiran wakil kepala yang kuat ini akan menjadi solusi untuk menghadapi Xiaoyan yang sedang mengamuk. Namun, dugaan Gu Yao meleset jauh. Tian Mingji justru memarahinya habis-habisan karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas melindungi Aula Jiwa dan Menara Roh. Sebagai bentuk kemarahan dan hukuman, Tian Mingji langsung menyerang dan menempeleng Gu Yao dengan keras. Xiaoyan yang sejak tadi waspada merasa sangat terkejut melihat kemunculan Tian Mingji. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin wakil kepala Aula Jiwa ini bisa memasuki kawasan Menara Roh yang seharusnya telah dijaga ketat dan diisolasi penuh oleh Xian. Namun, Tian Mingji tidak menggubris pertanyaan Xiaoyan. Ia justru mengancam dengan menyebutkan bahwa Aula Jiwa masih menahan ayah Xiaoyan, yaitu Xiao Zhen. Ancaman yang melibatkan ayahnya ini langsung membuat Xiao Zhen marah besar. Ia membalas ancaman Tian Mingji dengan mengatakan bahwa jika Aula Jiwa berani bertindak mekam-mekam terhadap ayahnya, maka ia tidak akan segan-segan menyerahkan peta kuno, Kyo, atau kunyi Ancient Map kepada rumah suku Han. Ancaman tersebut cukup membuat Tian Mingji terhenyak. Namun ia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia justru melihat situasi ini sebagai kesempatan emas untuk menangkap Xiaoyan dan menahannya bersama ayahnya. Tanpa membuang waktu, Tian Mingji segera mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tekanan dahsyat pun menyelimuti ruangan. Twish dan Yao Lao dapat merasakan dengan jelas bahwa Tian Mingju berada pada tingkatan kekuatan. Bintang 3 tingkat dosen atau 3, Star Dozun. Pertarungan sengit di antara mereka pun segera dimulai. Dalam pertarungan tersebut, Xiaoyan dengan cepat terpojok oleh serangan Tian Mingji yang mematikan, yaitu rantai jiwa atau Soul Locking Chain. Rantai-rantai hitam pekat itu melesat dengan kecepatan tinggi mencari celah untuk mengikat lawan. Melihat muridnya dalam bahaya, Yao Lao segera turun tangan untuk membantu dengan melancarkan serangan ke arah Tian Mingji. Namun, kesenjangan kekuatan di antara mereka terlalu jauh. Tian Mingji dengan mudah menangkis serangan Yao Lao. Ia kemudian memerintahkan Gu Yao untuk menghadapi Yao Lao, dan Gu Yao pun menurut. Setelah itu, Tian Mingji kembali fokus untuk menghabisi Xiaoyan. Xiaoyan mencoba menghindari sergapan rantai jiwa dengan mengandalkan kecepatan gerakannya yang legendaris, yaitu 3000 gerakan petir. Tubuhnya bergerak lincah meninggalkan jejak petir, sambil sesekali mencoba mencari kesempatan untuk melancarkan serangan balik. Namun, kecepatannya belum mampu mengungguli kelincahan rantai jiwa yang dikendalikan oleh Tian Mingji. Akhirnya, Xiaoyan berhasil dikepung dan tubuhnya mulai terlilit oleh rantai tersebut. Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencoba membakar rantai itu dengan leluhur surgawi, api, atau Heavenly Flame miliknya. Namun, rantai jiwa itu ternyata sangat kuat dan kebal terhadap api. Tian Mingji terus memberikan tekanan, membuat lilitan rantai semakin mengencang, hingga sekujur tubuh Xiaoyan terikat sempurna dan tidak bisa bergerak. Di sisi lain, Yao Lao yang sempat terlibat pertarungan dengan Gu Yao berhasil memukul mundur lawannya. Melihat Xiaoyan terperangkap, ia berniat untuk menolong. Namun, Tian Mingji yang sigap segera melancarkan serangan rantai jiwa ke arah Yao Lao. Dengan mudahnya,
Yao Lao pun ikut terperangkap dalam lilitan rantai yang sama. Kini, guru dan murid itu sama-sama terpojok dan tidak berdaya di hadapan Tian Mingji. Tepat di saat kritis, ketika Tian Mingji hendak bertindak lebih jauh, sesosok kecil melesat bagaikan meteor. Zian tiba-tiba muncul dan melayangkan pukulan telak ke arah Tian Mingji. Pukulan itu begitu kuat hingga membuat Tian Mingji terpental keras dan membentur tembok di kejauhan. Dampak dari pukulan Zian juga berhasil melemahkan cengkraman rantai jiwa sehingga Xiaoyan dan Yao Lao dapat membebaskan diri. Zian menatap tajam ke arah Tian Mingji dan bertanya bagaimana ia bisa memasuki kawasan tersebut. Padahal dirinya telah mengisolasi penuh tempat itu dengan kekuatannya. Tian Mingji tidak menjawab pertanyaan itu. Namun, ia menyadari bahwa lawannya adalah Kaisar Naga Void atau Taishu Gulong. Ia meminta Zian untuk tidak ikut campur dalam masalah antara Aliansi Langit dan Aula Jiwa. Karena jika tidak, Kaisar Naga Void akan terseret dalam permasalahan besar. Namun, Zian sama sekali tidak peduli. Ia menganggap bahwa tempat itu sudah layak menjadi kuburan darah sebagai balasan atas semua perbuatan jahat Aula Jiwa kepada Xiaoyan. Tanpa menunggu lebih lama, Zian kembali melancarkan serangan. Tian Mingji yang menyadari bahwa dirinya tidak akan selamat jika memaksakan diri melanjutkan pertempuran, langsung memutuskan untuk melarikan diri. Gu Yao yang ketakutan melihat majikannya hendak kabur, segera memohon untuk dibawa pergi. Tian Mingzi pun menarik Gu Yao menggunakan rantai jiwanya. Namun, Zian yang cepat terus mengejar mereka. Di saat genting, Tian Mingzi dengan licik menggunakan Gu Yao sebagai tameng, sehingga Gu Yao terpaksa menerima pukulan keras dari Zian. Memanfaatkan momen itu, Tian Mingzi menghilang secara misterius dari tempat kejadian. Zian kebingungan karena tidak menemukan jejak kemana perginya Tian Mingji. Meskipun kehilangan jejak wakil kepala Aula Jiwa, Xiaoyan merasa pencapaian mereka kali ini sudah cukup. Ia menilai bahwa yang terpenting adalah mereka telah membalaskan dendam atas semua kejahatan Aula Jiwa kepada mereka selama ini. Selain itu, tujuan utama mereka menyerang Menara Roh adalah untuk membuktikan kepada dunia bahwa Aliansi Langit atau Sky Mansion Alliance bukanlah pihak yang lemah dan bisa dipermainkan seenaknya. Mereka kini telah membuktikan bahwa mereka mampu melawan dan memberi pelajaran kepada Aula Jiwa. Setelah pertarungan usai, mereka bertiga mulai mendiskusikan nasib Menara Roh. Mereka sepakat bahwa tempat yang sesat dan jahat itu tidak boleh dibiarkan berdiri. Di dalam menara, mereka melihat tumpukan esensi jiwa yang sangat banyak. Esensi-esensi tersebut merupakan hasil rampasan dan pengumpulan paksa yang dilakukan Aula Jiwa untuk meningkatkan kekuatan mereka. Xiaoyan semakin murka melihat pemandangan itu. Dengan kekuatan apinya, ia membakar dan membebaskan esensi jiwa-jiwa tersebut, mengembalikan mereka ke alam bebas. Setelah membebaskan para jiwa, mereka bersiap untuk pergi. Namun, tiba-tiba Xiaoyan merasakan sensasi aneh dan kuat datang dari dalam kolam jiwa. Ia meminta Yao Lao dan Zian untuk menunggu di luar, sementara ia sendiri masuk ke dalam kolam tersebut. Di dalam kolam, ia menemukan sebuah bola jiwa raksasa yang mengeluarkan energi sangat kuat. Saat ia mendekat, ribuan bahkan jutaan suara jiwa berteriak memohon untuk dibebaskan. Kekuatan teriakan itu begitu dahsyat hingga hampir membuat pikiran Xiaoyan terperangkap di dalamnya. Tiba-tiba, Yao Lao muncul dan membangunkan kesadaran Xiaoyan. Xiaoyan kemudian bertanya kepada Yao Lao tentang benda besar di hadapan mereka. Yao Lao menjelaskan bahwa itu adalah esensi jiwa tingkat tinggi. Awalnya, energi ini merupakan energi unik yang murni. Namun, kini energi tersebut telah terkontaminasi dan dipengaruhi oleh energi negatif, keputusasaan, dan ketidakadilan dari para jiwa yang dibunuh secara kejam oleh Aula Jiwa. Yao Lao menilai, setidaknya ada 1 juta jiwa yang terjebak dan tersiksa di dalam bola tersebut. Xiaoyan terbelalak kaget, dan amarahnya kembali memuncak. Ia membayangkan betapa banyaknya korban jiwa tak bersalah yang telah dihabisi oleh Aula Jiwa. Yao Lao kemudian menyarankan agar Xiaoyan memanfaatkan esensi jiwa tersebut. Karena esensi jiwa ini sangat langka dan berharga. Lebih baik Xiaoyan menyerapnya daripada dibiarkan atau malah diambil kembali oleh Aula Jiwa. Dengan menyerap energi tersebut, Xiaoyan tidak hanya akan meningkatkan kekuatannya, tetapi juga membebaskan 1 juta jiwa yang tersiksa dari penderitaan mereka. Xiaoyan pun setuju. Sebelum memulai penyerapan, ia berjanji kepada para jiwa yang tertindas
bahwa ia akan membalaskan dendam mereka kepada Aula Jiwa. Setelah itu, ia bersama Youlau meninggalkan menara roh yang telah hancur. Adegan kemudian beralih ke Tian Mingji yang bersembunyi di suatu tempat. Ia tampak sangat marah karena esensi jiwa yang telah dikumpulkan selama bertahan-tahan di menara roh diambil oleh Xiaoyan. Amarah dan dendamnya kepada Xiaoyan semakin membara. Kembali ke pavilion pita jatuh atau Falling Pavilion, kedatangan Xiaoyan, Youlau dan Xian disambut meriah oleh para anggota Aliansi Langit. Mereka menganggap kemenangan di Menara Roh ini sebagai sebuah pencapaian besar yang akan meningkatkan pamor dan reputasi aliansi di mata dunia. Aliansi Langit kini dipandang sebagai kekuatan yang mampu bersaing dengan Aula Jiwa. Di tengah kegembiraan, Feng Xian mengingatkan mereka akan hal penting. Ia mengatakan bahwa Purifying Demonic Lotus Flame sebentar lagi akan muncul, tepatnya dalam waktu 2 bulan. Ia menyarankan agar mereka segera bersiap untuk merebut api tersebut, karena ia yakin Aula Jiwa pasti juga akan mengincarnya. Youlau setuju dengan peringatan Feng Xian. Ia juga menyarankan Xiaoyan untuk segera memurnikan esensi jiwa yang baru saja didapatkan agar kekuatan jiwanya meningkat pesat dan siap untuk bertarung memperebutkan api surgawi itu. Xiaoyan menyetujui saran tersebut. Ia segera melakukan kultivasi mandiri dan tertutup untuk memurnikan esensi 1 juta jiwa. Waktu pun berlalu dengan cepat. 2 bulan telah terlewati. Xiaoyan akhirnya berhasil menyelesaikan pemurniannya. Hasilnya sangat mencengangkan. Kekuatan jiwanya kini telah mencapai puncak tertinggi, yaitu tingkat sempurna tahap dewa atau Perfect Heavenly Stage. Dengan peningkatan ini, indera pendeteksinya atau spiritual sense naya berkembang pesat menjadi sangat tajam dan luas. Untuk mencoba kemampuan barunya, Xiaoyan mengeluarkan jiwa dari tubuhnya dan menjelajahi dunia luar saat inderanya menyapu seluruh penjuru. Tanpa sengaja, ia tiba di lokasi yang kelak akan menjadi tempat turunnya Purifying Demonic Lotus Flame. Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar dan misterius menyergapnya. Sebuah tangan raksasa berwarna merah muncul dan menangkap jiwa Xiaoyan dengan mudah. Sosok itu tidak lain adalah Kepala Aula Jiwa, penguasa tertinggi dari organisasi jahat tersebut. Ia mengetahui bahwa Xiaoyan telah memurnikan esensi jiwa dari Menara Roh. Karena jika tidak, mustahil jiwa Xiaoyan bisa sestabil dan sekuat itu. Xiaoyan terperangkap dalam tekanan dahsyat dan hampir saja ditarik paksa. Namun, di saat kritis, sebuah kekuatan misterius lain datang menyelamatkannya. Sebuah suara kekanak-kanakan namun penuh percaya diri terdengar menegur Kepala Aula Jiwa karena berani mengganggu seorang junior seperti Xiaoyan. Suara itu bahkan menantang untuk bertarung jika Kepala Aula Jiwa berani melawan kekuatan yang setara. Kepala Aula Jiwa merespons dengan mengatakan bahwa ternyata orang tua itu juga mengincar Purifying Demonic Lotus Flame. Suara misterius itu membalas bahwa tujuannya bukan untuk mendapatkan api tersebut, melainkan untuk mencegah Aula Jiwa mendapatkannya. Setelah itu, Xiaoyan disuruh untuk segera kembali ke tubuhnya. Xiaoyan pun tersadar di dalam tubuhnya dengan keringat dingin membasahi kening. Ia sangat penasaran dengan suara misterius yang telah menyelamatkannya. Adegan terakhir memperlihatkan seorang bocah kecil berambut putih yang tengah tidur santai di atas punggung seekor sapi. Ia sesekali melirik ke arah langit tempat Purifying Demonic Lotus Flame akan segera turun, seolah sedang menunggu momen yang tepat. Siapa gerangan bocah misterius ini? Apakah ia kawan atau lawan? Akankah ia membantu Xiaoyan merebut api surgawi yang legendaris itu? Semua pertanyaan ini akan terjawab di episode Pasod selanjutnya. Cerita kali ini cukup sampai di sini. Perlu diingat bahwa cerita ini merupakan dongeng fiksi dari novel yang tujuannya hanya sebagai hiburan semata. Terima kasih banyak kepada kalian yang sudah setia menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten kali ini, jangan lupa berikan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update cerita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.